Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari apa alasan Nasdem mengusung Anies Baswedan Capres tahun 2024. Surya Paloh dalam rakernya telah menentukan 3 calon presiden. Nomor 1 Anies Baswedan, kedua Andika Perkasa, ketiga Ganjar Pranowo. Urutan pertama nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Apa maksudnya ini? Padahal Anies Baswedan terkenal kinerjanya tidak baik. Banyak proyek tidak berhasil dilaksanakan. Ditangani antara lain pembangunan perumahan rakyat untuk warga dengan uang muka 0% tidak berhasil dibangun, justru berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penanggulangan banjir Kota Jakarta tidak berhasil. Balap mobil Formula E rugi besar, mulai pembangunannya sampai pelaksanaan balap mobil di listrik di sirkuit Ancol Jakarta Utara. Di samping itu juga banyak lagi masalah yang tidak baik, di mana masalah yang lain juga ada kelebihan bayar soal pembelian mobil damkar sampai 800 juta. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak baik, di mana terutama kinerjanya tidak baik dalam pembangunan tersebut. Hanya pintarnya bicara saja, hanya sebatas kata-kata saja, di mana sampai dia sering disebut gubernur tidak baik, masyarakatnya sampai kecewa, sampai melakukan demonstrasi soal Formula E tersebut berkali-kali, dan juga ingin supaya ditangani kejaksaan, ditangani KPK perkaranya Formula E tersebut. Diduga Surya Paloh mendukung Anies Baswedan untuk mengambil suara dari garis keras yang berasal dari pendukung teroris, mantan narapidana atau terorisme atau napiter, pendukung FPI dan HTI dan PA212 yang sudah dideklarasikan Anies Baswedan calon presiden yang sudah nyata pendukungnya, sehingga lewat Partai Nasdem tinggal menambah suaranya sedikit untuk meraih kemenangan. Padahal Partai Nasdem terkenal partai nasionalis, demi kepentingan mengorbankan partai nasionalismenya untuk melakukan politik identitas atau politik yang berlandaskan agama Islam. Politik yang identitas sangat kental dengan kampanye soal kafir mengkafirkan, soal mati tidak disolatkan, soal ayat dan mayat, dan soal kepentingan tidak ada yang abadi. Dia berprinsip soal kepentingan tidak ada yang abadi. Tidak, masalah nasionalisme tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya kepentingan sekarang ingin menang, calon yang diusulkan tersebut menang jadi presiden RI. Itu yang menjadi kepentingannya sekarang. Soal dia pendukung daripada nasionalis itu tidak penting itu. Yang penting nanti menang, walaupun dia didukung daripada kelompok garis keras tersebut. Di mana kelompok garis keras tersebut banyak, antara lain yaitu adalah di mana yang mendukungnya tersebut mantan pendukung daripada terorisme, mantan narapidana napiter, terorisme, mantan daripada pendukung FPI, pendukung HTI, dan juga PA212. Inilah pendukung-pendukungnya yang sudah nyata, dan sampai Anies Baswedan sudah dideklarasikan sebagai calon presiden RI. Sehingga karena dia sudah jelas pendukungnya dari garis keras tersebut, makanya Nasdem tinggal mengambil suara daripada kelompok garis keras ini, tinggal menambah sedikit lagi, dia di mana Anies Baswedan sudah akan pemenang nanti jadi calon presiden tersebut. Itulah yang saya lihat. Padahal kita tahu bahwa Nasdem ini kan partai yang pendukungnya adalah yang sifatnya nasionalis. Dia sangat dikenal masyarakat nasionalis, dan tidak ada
sedikit pun terdengar waktu selama ini bahwa dia pendukung garis keras. Dia hanya nasionalis saja. Apalagi dia sudah tahu Anies Baswedan ini kinerjanya tidak baik. Sudah di samping tidak baik, di mana dia katanya pembangunan perumahan rakyat yang uang muka 0% tidak berhasil dibangun. Justru berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di samping itu juga di mana masalah banjir tidak bisa ditanggulangi. Padahal masalah banjir ini sangat penting untuk masyarakat. Di mana kalau hujan datang bisa banjir itu tergenang sampai 2 minggu baru surut. Dan selama itulah rumah penduduk itu banyak perabotan rumah tangganya yang rusak, dan juga semua banyak yang rusak, mobilnya rusak, kulkasnya rusak, dan lain sebagainya. Tetapi justru Partai Nasdem ini mendukung daripada Anies Baswedan tersebut. Jadi ada dugaan Partai Nasdem ini mendukung daripada Anies Baswedan tersebut, karena Anies Baswedan sudah jelas-jelas didukung garis keras. Pendukungnya sudah jelas dan sudah dideklarasikan namanya sebagai calon presiden. Dan pendukungnya sudah sah, sudah nampak tidak kabur-kabur lagi. Sudah nyata pendukungnya Anies Baswedan. Sehingga Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan ini, tinggal mengambil suara daripada partai garis keras tersebut. Dari golongan garis keras tersebut tinggal menambah sedikit lagi Partai Nasdem tersebut, nanti akan menang. Sehingga disinilah sifat nasionalisnya tersebut digadaikan. Tidak masalah dia partai nasionalis tersebut, yang penting menang, yang penting dapat menjadi pimpinan presiden, karena kepentingan itu yang abadi. Kalau masalah partai nasionalis tersebut tidak abadi, itu lihat situasi yang abadi itu adalah kemenangan menjadi calon presiden RI. Itulah kepentingan yang abadi. Itu sekian. Jadi sekian dan terima kasih.